Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di pelajaran MEM yaitu pelajaran IPS ya. Hari ini kita masuk ke pelajaran bab 2 ya, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, kita masuk atau kita mulai dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial atau disebut dengan dalam bahasa Latin yaitu mobilis ya, yang artinya gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas lainnya. Nah, mobilitas sosial ini tidak hanya meningkat ke status yang lebih tinggi, namun dapat berlangsung dalam dua arah, yaitu sebagian orang mencapai status lebih tinggi dan ada juga sebagian lagi mengalami kegagalan sehingga mobilitas sosialnya menurun atau lebih rendah. Nah, terus kita masuk ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial ini dibagi atas 4 bagian. Nah, yang pertama, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal ini merupakan peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat ya. Kalau dikatakan sederajat itu sama, seimbang, tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan. Nah, sebagai contoh ada yang bernama Pak Dodi ya. Pak Dodi ini adalah guru bahasa Inggris di SMA. Nah, karena di sekolah tersebut Pak Dodi ini tidak merasa cocok dengan sekolah tersebut atau adalah alasan tersendiri, akhirnya Pak Dodi ini memutuskan untuk pindah menjadi guru bahasa Inggris di SMK. Nah, SMA dengan SMK ini kan sederajat ya, sederajat, sama-sama sekolah menengah atas ya. Namun perbedaannya hanya jurusan saja gitu ya. Jadi sederajat. Inilah yang dikatakan mobilitas sosial horizontal ya. Jadi kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Nah, itu maksudnya. Nah, yang kedua, mobilitas sosial vertikal. Nah, mobilitas sosial vertikal ini artinya perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Nah, ini mengenai tidak sederajat ya. Baik, mobilitas sosial vertikal ini ada dua bagian. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial vertikal ke bawah. Nah, yang mana mobilitas sosial vertikal ke atas ini atau disebut dengan social climbing mobility ya, artinya perpindahan ke kelas sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya ya. Sebagai contoh, Ibu Siti adalah seorang guru bahasa Indonesia di salah satu SMA ya. Nah, karena Ibu Siti ini memenuhi persyaratan atau bisa dikatakan ada penilaian yang tersendiri, dan akhirnya Ibu Siti ini memenuhi persyaratan sehingga diangkat menjadi kepala sekolah ya. Jadi Ibu Siti ini masuk dalam kedudukan yang lebih tinggi ya. Nah, itu dimaksud dengan mobility sosial vertikal ke atas. Nah, jika mobilitas sosial vertikal ke bawah ya, artinya perpindahan ke kelas sosial yang lebih rendah dari sebelumnya ya, yang lebih rendah dari sebelumnya. Contoh ya, seorang manajer ya, seorang manajer suatu perusahaan turun status menjadi operator komputer bisa dikatakan ya. Nah, adanya penurunan ya dari mobilitas yang tinggi ke kelas yang rendah.
ya. Jadi ini dikatakan mobilitas sosial vertikal ke bawah. Nah, yang ketiga, mobilitas sosial antar generasi dan intergenerasi. Nah, di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar, boleh diperhatikan. Nah, ini menunjukkan mobilitas antar generasi naik karena terjadi kenaikan status dari generasi kakek yang seorang penjaga sekolah hingga ke generasi cucu yang menjadi pengawas sekolah. Ya. Nah, boleh perhatikan gambarnya. Terus di gambar yang kedua merupakan mobilitas antar generasi. Ini antar generasi turun ya, karena terjadi penurunan status sosial dari generasi kakek yang seorang jenderal hingga generasi cucu yang pengangguran. Nah, jadi sangat berbeda ya, dimana gambar yang pertama disebut dengan mobilitas antar generasi naik dan gambar yang kedua adalah mobilitas antar generasi turun gitu ya. Terus yang ketiga, gambar yang ketiga ini merupakan mobilitas intragenerasi. Nah, mobilitas intragenerasi ini adalah mobilitas yang terjadi di dalam satu kelompok generasi yang sama ya. Nah, contohnya status anak ketiga lebih tinggi dibanding kedua kakak dan orang tuanya. Bisa jadi karena anak ketiga memiliki keadaan ekonomi yang baik. Karena memiliki keadaan ekonomi yang baik, maka ia membantu kedua kakaknya dengan memberikan modal usaha ya. Modal usaha dikasih ke kedua kakaknya. Terus dari pertolongan adiknya ini, kedua kakaknya akhirnya mengalami mobilitas intragenerasi naik seperti yang digambar ya. Nah, terus yang keempat, kita masuk ke yang keempat, yaitu mobilitas sosial geografis. Mobilitas sosial geografis ini merupakan suatu mobilitas lateral ya, yang artinya perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah ke daerah lain yang secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Contohnya ya, para warga suatu desa yang dulunya petani dan ia mengadu nasib ke kota besar ya. Contoh dari kampung dia mengadu nasib ke kota, contoh ke Jakarta ya, yang dan menjadi pedagang ya, terus sopir atau pembantu rumah tangga. Nah, ini yang dikatakan mobilitas sosial geografis ya. Nah, jadi mobilitas sosial geografis ini dapat terjadi melalui antara lain transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi, gitu ya. Baik, kita masuk ke bagian C, yaitu faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Apa saja faktor pendorong mobilitas sosial ini? Yang pertama ada status sosial, ya. Yang kedua ada keadaan ekonomi, yang ketiga pertumbuhan penduduk, yang keempat situasi politik ya. Nah, selanjutnya ada juga faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, faktor yang menghambat mobilitas sosial ini ya, proses perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya bukanlah suatu proses yang mudah. Nah, di sini ada beberapa faktor yang justru menghambat perpindahan tersebut ya. Yang pertama ada diskriminasi ras dan agama ya. Nah, ini maksudnya dapat menimbulkan perbedaan status sosial ya. Jadi diskriminasi ini akan menghambat mobilitas sosial akibat akses suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang yang cenderung dibatasi ya. Contoh diskriminasi ras yang pernah menjadi di Afrika Selatan ya. Nah, terus yang kedua yaitu diskriminasi kelas. Nah, diskriminasi kelas ini dapat menghalangi mobilitas sosial juga ya. Terus
Nah, yang ketiga ada pengaruh sosialisasi kelas sosial ya. Sosialisasi ini merupakan proses ketika seorang anak belajar berpartisipasi menjadi anggota masyarakat. Dan yang keempat yaitu kemiskinan. Nah, kemiskinan dapat membatasi kesempatan seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu ya. Contohnya si A memutuskan tidak melanjut sekolah karena kedua orang tuanya tidak mampu membiayai sekolahnya. Nah, situasi seperti ini membuat si A akan semakin sulit melakukan mobilitas vertikal ke atas ya. Karena apa? Karena bisa dikatakan pengaruh ekonomi ya, karena ketidaksanggupan gitu. Baik. Terus nah, yang kelima ada perbedaan jenis kelamin ya. Nah, status sosial jenis kelamin tertentu seharusnya tidak lebih tinggi dibandingkan jenis kelamin lain ya. Namun pada kenyataannya di masyarakat perbedaan jenis kelamin dapat berpengaruh terhadap prestasi ya, kekuasaan, status sosial dan kesempatan untuk maju. Nah, kenapa? Karena pria cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dan lebih mudah mengalami mobilitas sosial dibandingkan perempuan atau wanita. Nah, demikianlah topik materi kita hari ini, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Semoga anak didik kami boleh paham ya bagaimana pengaruh interaksi sosial tersebut ya terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Oke, sekian dari memnya. Mem ucapkan terima kasih.